Ya gaya doggy style sama gaya monyet naik kelapa. Nggak juga bisa nambah sampai pagi guys. Paling dikit 3 ronde, paling banyak kalau sehari itu bisa sampai 9 kali 10 kali. Bro, Ya, sudah hadir di undangan kami membahas lelaki penikmat wanita dunia malam. Apa kabarnya, Bro? alhamdulillah baik. Berapa usiamu? Sekitar 37. Ay, masih muda berarti. Asal Batu Rajo umur 30 tahun ya. Mm, Sudah berapa lama menjadi penikmat wanita malam di Batu Rajo ini, di Oku? Sudah sekitar 5 tahunan. 5 tahunan. Itu apa sih? Yang di motivasinya apa itu? Awalnya itu saya itu galau lah. Bukan karena broken home. Bukan. Sudah nikah belum? Sudah, tapi orang Karena itulah penyebabnya. ya Sudah berapa wanita Anda nikmati? tidak terhitung. Mati Belandau. Wanita dari kalangan menoba itu. Pelajar ada? Kalau pelajar belum ada pelajar. Belum ada. Belum. Mahasiswa? Mahasiswa juga belum. Jadi janda. Janda eh, di dunia malam. Karaoke itu. Ya benar. Ada 10-an, 50-an yang dinikmati. Ada puluhan. Sejak kapan itu? Sekitar tahun 2021. Oh, dari sekian wanita itu yang paling nikmat itu wanita yang dari mana rata-rata orang itu? Mereka itu eh, biasanya dari luar kota Batu Raja biasanya. Oh, jadi mereka ngandon ke Batu Rajo. Ya benar. Jadi kota ganti atau memang spesial? Gonta-ganti. Rasanya gimana? Beda apa tidak? Kalau rasanya itu sama, tapi yang membedakannya itu semangatnya. Oh, semangatnya ya. Semangat diranjangnya. Ya, Gaya pesawat terbang mungkin. Atau berbagai gaya. berbagai gaya. Itu gaya itu lihat dari film atau memang menciptakan sendiri? Kalau untuk gaya itu ya biasanya dari terinspirasi dari film-film lah. Gaya terfavorit kamu apa, Bro? Kalau untuk saat ini doggy style nah, gaya monyet naik kelapa. Gaya monyet naik pelapon. Itu naik kelapa. Naik kelapa. Oh, itu biasanya mainnya di mana? Di hotel, di kos-kosan, atau di rumah? Atau di bedeng? Tergantung, bisa di kos-kosan, bisa di hotel, ya seperti itu. Oh, itu pakai pengaman enggak? Biasanya tidak pernah pakai pengaman. Pelontosan berarti. Pelontosan. Tidak takut kena penyakit? Ya sebelumnya nggak terpikir kena penyakit. Takut tapi kan? Ya, Mainnya siang, malam, atau subuh, atau kapan waktunya tuh biasanya? biasanya kalau main itu malam sama subuh. Malam di bawah jam 12? Atau setelah jam 12? Di bawah jam 12. Kalau subuh itu terakhir berarti? Nggak juga bisa nambah sampai pagi. Berapa ronde biasanya kalau main? Paling dikit 3 ronde, paling banyak kalau sehari itu bisa sampai 9 kali 10 kali. 10 ronde. Hebat dah. Itu pakai obat atau memang orisinal? Orisinal. Wow. Oh, mantap. Mana luar biasa ya. Ronde per malam. Jamu-jamu nggak pakai? Nggak pakai jamu. Setelah bermain itu, apa yang Anda rasakan? Badan gitu. Capek, lemas, lesu. Oh iya. Bro kerja di mana?
Di salah satu perusahaan di Batu Raja. Itu tahu pimpinan nggak bro tuh main kayak gitu? Nggak tahu. Tapi kenapa nggak pengen coba yang anak-anak pelajar gitu, mahasiswa? Belum ada linknya. Belum ada link. Itu berapa kamu bayar sekali main terhadap wanita itu? Itu ada yang cuma modal cinta, modal makanan, dan ada juga yang bayar. Bayar berapa? Kalau bayar di sekitaran 300 sampai 400 ribu sekali main. Nah, kalau 10 ronde? Biasanya yang 10 ronde itu yang pakai cinta tadi. Oh, Kalau yang bayar nggak sampai kayak itu, biasanya cuma sekali aja. karena cinta rela dijamah. Hebat Anda. Atau punya ilmu pelet? Nggak ada. Kapan kalian tobat? Nanti setelah sudah punya pasangan lagi. Bukannya kamu ini aneh, bukannya istrinya meninggal, tobat malah buat maksiat. Gitu loh. Tidak ketahuan pimpinannya. Jadi sekarang belum punya pasangan. Belum. Itu makanya jajan gitu ya. Ya. Kemudian orang tuamu tahu nggak? Nggak tahu. Keluarga? Nggak tahu. Kalau tahu gimana? Marah pasti. Tapi belum pernah main di hotel ya? Pernah. Hotel itu yang bayar kamu atau gratis juga? Bayar. Kamu takut dosa nggak? Takut. Kapan terakhir main? Sebulan yang lalu. Kapan mau main lagi? Belum kepikiran. Nah, setelah main itu, kira-kira terpikir nggak kamu itu dosa-dosanya, bro? Ringan. Tapi masih ngelakuin. Mungkin karena itu ya. Apa nggak mau dengan yang pakai tangan? Beda. Artinya wanita itu hanya sebatas pemuas nafsu ya. Satu dibayar, habis gitu ya. Pernah nggak setelah main ketemu sama orang itu? Sering. Biasanya wanita itu manggil kamu apa? Mas, bro, atau AA? Atau apa lagi? Oh ya, atau ayang gitu. Ayang beb. Kakaknya. Kakak tuh lah. Kakak deranjang ya. Dari 30 ya tadi ya. Sekitar 30 wanita ya. Ada kan 30 wanita? Nah, itu memang beda-beda rasanya ya. Oh. Tapi rata-rata belum masih sudah janda ya. Pokoknya dapat Bungkus. bayar buyar gitu. Aman gak hotel sih? Kata aku ya. Kalau untuk sementara ini aman. Ya tapi biasanya kebanyakan di kos-kosan ya sih. Di daerah mana kos-kosan itu? Di salah satu tempat lah di Batu Raja nih. Itu kawasan ramai, kos-kosan itu apa kawasan sepi atau masuk lorong? Masuk ke lorong. Masuk lorong. Dia sendirian di situ atau rame-rame juga? Kayak sendirian. Karena saya pernah dengar itu ada salah satu kawasan tempatnya gitu. Pengen nggak nyicip yang masih perawan? Pengen. Jadi wanita itu rata-rata bukan orang aku ya? Bukan. Pendatang ya? Pendatang. Emang itu menjadi profesinya atau gimana? Iya profesi. Profesi itu murni sebagai wanita penikmat hidung belang atau ada profesi lain? Ya rata-rata seperti itu sih. Yang terkesan. Usianya berapa? Kalau dari mana itu kurang paham, lupa, nggak tahu daerah mana. Posisinya kan beli posisinya. Yang terkesan di situ yang tidak pernah bisa dilupakan terkena penyakit. Pernah kena penyakit? Ya. Penyakit apa itu? Penyakit kelamin itu Raja Singa. Tahunya kena penyakit itu dari mana? Kena kontrol ke rumah sakit? Ya kita itu pas sudah main selang 1 minggu baru terasa pas waktu buang air terasa sakit kayak itu. Itu kapan mulai kena penyakit itu? Sudah lama sih. Tapi tetap masih ya? Masih. Berapa lama dari sakit sampai sembuh lagi? Lama kalau sudah kena sakit itu. Sebulan, 2 bulan mungkin baru sembuh? 4 bulan, 5 bulan baru sembuh. Baru normal kembali? Main lagi sudah itu? Iya. Kumat lagi? Kumat lagi. Gila. Kalau pas kena itu tobat. Oh tobat. Tobat cambel ya? Nggak, memang pengen tobat kalau lagi kena. Jadi nunggu kena baru tobat? Enggak. Maksudnya pas waktu kena itu Ada niatan untuk tobat. Setelah sembuh, kumat lagi gitu? enggak, bukan kayak itu. Maksudnya pas waktu kena itu takut kita itu. Takut dengan perempuan.
Oh, ya kenapa sih nggak pakai pengaman? Ya posisinya kalau setiap habis main itu kan posisi nggak sadar, posisi habis mabuk, minum. Tapi kan tahu ini wanita. Berarti normal dong. Iya tahu. Nah, tapi ngapa tadi bilang mabuk? Ya namanya mabuk itu bukan berarti nggak sadar, benar dia setengah sadar setengah ngantuk. Itu diantar atau disupirin wanita itu atau bawa sendiri? Diantar, Diantar oleh wanita itu? bukan diantar teman. Oh, pas mau main. Ya, Setelah dijemput juga. ya Hmm. Pernah nggak dalam posisi tidak mabuk? pernah. Terus setelah main itu wanita itu dipulangin ke kos-kosannya atau ditinggalin di tempat main itu? Kalau di hotel ya, diantar nggak kalau di hotel misalnya? Ya diantar. Di kosan main lagi, Yang lagi, free itu gratis. ya kalau yang sistem pacaran tadi. Oh, Kalau sistem beli, biasanya dia pulang sendiri biasanya. Dia bawa kendaraan sendiri biasanya. hmm. Yang nentu ke tempat itu kalau di hotel misalnya ya, atau di penginapan apa di mana itu yang menentukan bro atau wanita itu. Tergantung kesepakatan. Oh, mm. Nyamannya di mana. Tapi kebanyakan sih biasanya mainnya di kos-kosan ya sih kebanyakan. Di kosan itu yang cewek, yang bayaran, yang dibeli atau yang pacar tadi? Yang pacar tadi biasanya. Kalau yang bayar biasanya itu nggak lama. Cuma sekali main gitu. Yang di kos-kosan itu yang bisa bubu, nambah itu ya. Sampai 10 ronde itu. Hmm, mantap, mantap. Itu sendirian atau ada kawannya? Sendirian. Sendirian, kamu berdua. Dengan modalkan makanan, minuman mungkin ya. Rayuan dapat hebat. Kamu bro, ajarin aku dong. Habis ini ya. Habis ini, masing bro. Gak bisa lah. Kapan ada rencana main? Belum ada untuk saat ini. Kan ada ceweknya. Nggak ada cewek sekarang. Putus. Nggak ada, memang nggak ada. Lah kemana sama cewek tadi? Cewek yang mana? Yang katanya modern cinta tadi? Nggak lagi, baru. Cinta pas saat itu atau berkepanjangan? Ya biasanya lama kalau modal cinta itu. Bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Jadi 10 ronde tanpa doping, main di hotel, main di kontrakan, sudah puluhan wanita Anda tidurin, ya, terkena penyakit juga, orang tua nggak tahu, pimpinan kerja tempat juga nggak tahu, kerjanya belum tobat, belum kan? Proses tobat. Seandainya nih misalnya, orang tuamu tahu bro, tempat kamu bekerja tahu bro, saya nggak menerima risikonya. Mungkin di tempat kerja mungkin dipecat. Apa ya yang akan kamu lakukan sampaikan kepada orang tua? Nggak ada, diam aja. Diam. Intinya siap menerima risiko ya, sekalipun itu diusir ya. Diam. Malah tambah senang diusir ya. Enggak lah. Sudah lama istri meninggal? Sudah. Sudah lama. Pernah nggak teringat begitu lagi main wajah istri? Nggak. Nggak teringat? Nggak pernah. Kata kecap. Ada rencana mau ikut apa? Nggak. Kita punya istri kok. Nah, bukan kena penyakit nih, gue. Nah, mungkin ajakan kepada masyarakat lah, jangan sampai terjebak ke dunia malam itu. Kepada masyarakat untuk
jauhilah dunia-dunia malam itu, karena secara tidak langsung kalau yang berkeluarga bisa merusak keluarga, khususnya laki istri bisa ribut. Karena kenapa? Di situ tempat seperti itu pasti mengeluarkan uang dan biaya. Di situ biasanya awal mula keributan di rumah tangga. Yang kedua, buat masyarakat, warga Oku khususnya, jangan sekali-sekali berjajan atau memilih wanita untuk diajak kencan. Kita tidak tahu asal usulnya. Karena mengapa? Untuk di Oku ini rata-rata yang wanita yang sudah memasang tarif biasanya sudah terkena kepada pihak dinas kesehatan untuk bisa mengontrol wanita-wanita yang ada di dunia malam. Banyak ada di Batu Raja Umum itu tuh? Ya, itu bisa dilihat sekarang udah berjamur sih. Apalagi tempat-tempat hiburan malam, panti pijat, salon-salon yang berkedok salon itu udah banyak di Batu Raja ini kan. Aslinya bukan murni salon ataupun hiburan itu ya. Isinya wanita-wanita malam. Ya, hanya kedoknya aja biasanya. Kedoknya hiburan malam dan panti pijat ya. Nah itu, masyarakat Oku berhati-hati, penikmat wanita malam di Oku yang sudah terkena penyakit. Kita doakan semoga Mas Bro ini segera tobat, minta ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak mengulangi perbuatannya, serta segera ditemukan jodohnya. Karena si Bro ini bilang mau tobat setelah punya jodoh. Oke, terima kasih waktunya, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan sampai terjun ke dunia malam.